Saya kalau kepanjangan tuh kasihan ibu-ibu, kelebaran ya kasihan bapak-bapak. Jadi saya pendek singkat aja. Yang saya ingin tambah ini, tadi Pak Sudi memang sudah cerita panjang lebar mengenai apa. Nah ini semua ini kan supaya menggugah selera kita, menggugah semangat kita itu untuk membuat sesuatu yang lebih baik dan yang lebih tidak umum, supaya kita bisa membawa nama berbangsa Indonesia ke dunia kancah internasional. Sebenarnya bonsai Indonesia itu di luar negeri itu sudah sangat diakui, dan bahkan beberapa tahun lalu itu sudah banyak yang mengklaim bahwa bonsai ada permintaan, ada berdiri. Ya perlu Pak berdiri. Ini cuma kepingin lihat saya Pak tinggi apa pendek. Ya, bahkan beberapa tahun lalu tuh Indonesia itu ada beberapa orang yang sudah berani mengklaim bahwa Indonesia itu sudah masuk ke ranking 3 atau 3-4 seluruh dunia. Tapi saya mesti akui bahwa beberapa tahun ini kalau kita sebut ranking sebenarnya itu nggak begitu penting ya. Tapi kenyataan demikian bahwa ranking kita sebenarnya itu ada sedikit merosot. Karena apa? Karena munculnya beberapa negara baru yang berbonsai mereka berkembang sangat cepat. Dan bukan saya mutu, yang saya katakan ranking itu mereka tidak menilai dari bonsai satu persatu seperti case by case, tapi apresiasi kita secara keseluruhan. Dan di dalam beberapa kesempatan selalu saya tekankan, termasuk di Facebook juga saya tekankan, sempat saya dimaki-maki, dihujat-hujat habis-habisan karena berbicara apa adanya. Ya kadang-kadang susah-susah gitu. Memang kenyataan itu kadang-kadang menyakitkan. Apa yang selalu saya tekankan, yang saya kritik adalah bahwa bonsai Indonesia kualitasnya sudah luar biasa, sangat bagus. Di luar negeri itu diakui. Kalau orang luar negeri kalau lihat cemara udang kita, santi kita, itu apa rasanya itu bergejolak. Tapi mereka nggak ada. Yang jadi problem kita apa? Problem kita adalah apresiasi kita secara total, secara keseluruhan terhadap seni bonsai itu sangat kurang, terutama dalam pemakaian media tanam, wadah tanam. Sering kita lihat di pameran tuh bonsai yang bagus, potnya kedodoran, kebesaran, kelebaran, ketinggian, jorok, permukaan tanahnya juga tidak dirapikan. Kadang-kadang masih ada stiker bekas pameran yang lalu juga nggak dibersihkan. Kemudian lebih cilakanya juga panitia tempel nomor registrasi di depan lebih besar dari pot. Ada kan di Facebook yang baru-baru ini menjadi masalah, itu seakan-akan potnya dan setengah dari pohon itu ditutup dibungkus oleh stiker nomor. Nah hal demikian itu banyak yang kita ingin kita perbaiki lah ya. Nah tapi akhir kata gini, apa yang tadi dimaksudkan Pak Sulis itu kita bebas berkarya. Kita harus berkarya yang spektakuler, kita harus berkarya yang bagus. Ya kita semua tahu, kayak seperti orang tukang masak, gitu kan. Kalau Anda masak tuh harus yang enak ya. Itu harus kayak orang tuh kalau udah makan harus balik lagi. Jangan kalau makan tuh kapok. Itu harus enak, gak enak nggak boleh. Ya semua orang tahu, makanan tuh harus enak. Nah terus tapi gimana caranya? Tapi enak orang satu dengan yang lain beda. Nah itu belum lagi selera masing-masing gitu kan. Nah artinya apa? Yang saya ingin sampaikan adalah seni juga sama, masak juga sama. Jadi supaya kita bisa membuat sesuatu yang enak, membuat bonsai yang indah dipandang mata, itu kita tidak bisa abaikan konsep-konsep estetika. Ya, nah itu tidak bisa kita hindari. Kita boleh seenak jidat dia, tapi kita harus ada pegangan estetika. Estetika itu bukan aturan. Pak Sulis bilang di bonsai itu nggak ada aturan, tidak ada aturan. Kita semua untuk kita pelajari konsep-konsep estetika itu yang kemudian nanti kita lupakan. Nah nanti dalam prakteknya kita mengeksplorasikan inovasi kita, di dalam pikiran kita itu sudah ada terisi konsep-konsep estetika yang kita terapkan. Karena tanpa konsep estetika apa kita lakukan mungkin ya secara kebetulan bisa indah. Tapi mungkin juga bisa menjadi aneh, tapi aneh itu kan belum tentu indah gitu. Yang kita mau kan yang seperti Pak Sulis bilang tuh yang spektakuler, yang aneh itu kan harusnya aneh yang indah gitu. Karena apapun alasannya, apapun makna dalam satu karya bonsai itu harus indah dulu. Karena bonsai itu medianya media hidup.
Nah, ya saya nggak teruskan lagi, nanti saya bilang kasihan bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin sesi ini saya serahkan kembali ke Pak Sulis untuk bagaimana sekarang, karena waktu kita singkat, hari ini sangat singkat sekali. Dan saya mengharapkan dalam waktu singkat ini kita bisa menyampaikan beberapa, katakanlah beberapa pengetahuan, beberapa pengalaman kita dalam segi teknik membuat bonsai. Kalau boleh saya tanya atau boleh saya confirm, kalau saya lihat kemungkinan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang kita di sini adalah bagaimana mendesain bonsai. Kira benar nggak? Atau mungkin ada nggak? Apa yang kira-kira Anda butuhkan dari kita ini? Apa yang Anda butuhkan? Brainstorm dalam hal mendesain bonsai. Jadi dengan kata lain, di sini masih ada problem bagaimana mendesain sebuah bonsai, ya. Ya, saya kira kita perlu tahu dulu kira-kira kebutuhan Anda apa, karena kalau nanti kita mulai dari awal cerita konsep estetika, nanti 3 hari 3 malam nggak selesai. Akhirnya selesai itu kita bingung apa yang kita dapat. Jadi hari ini kita akan bertitik pada kasus per kasus. Komen seperti tadi Pak Sulis sudah menyinggung yang sana, mungkin nanti itu bisa dibawa ke sini, kemudian kita bahas. Kira-kira ada opsi-opsi lain nggak? Kemudian opsi lain itu berdasarkan apa? Pasti berdasarkan konsep estetika. Pak Sulis gak akan mendengarkan bahwa ya saya suka, saya pokoknya begini, ya kan? Pokoknya di belakang ini, kalau di belakang dibalikin saya lihat dari sana gak kelihatan pohonnya gimana, saya pasangin, saya tempelin kayu kering kan, ya kan? Nah, bisa saja gitu. Tapi kita lihat bagaimana komentar dari Pak Sulis, karena waktu pertama acara ini ya akan masih terumum bahwa akan kita ada acara ini, ada juga yang merasa yang pertama keluar dari pikiran mereka, wah ini acara seru ini pasti banyak berantemnya itu dengan antara Robert sama Sulis ini pasti berantem nih katanya. Karena apa? Karena memang kita berdua ini banyak sekali hal-hal yang memang tidak sama gitu loh. Nah, tidak sama itu kan bukan berarti jelek gitu loh. Dan kalau sudah sama tuh ya ngapain kita berdua di sini? Gantian aja gitu loh. Justru seni itu kan tidak ada salah, tidak ada benar, ya kan? Justru dari perbedaan ini, tapi tetap akhirnya itu akan tetap sama. Akhirnya apa ya? Kita mau bonsai yang indah, ya kan? Dia kan nggak bisa mengatakan pokoknya yuk bikin yang indah, saya bikin yang jelek dah, gitu kan? Yang penting seru gitu, kan enggak dong? Nah, cuman pendekatan kita, ya cara interpretasi kita beda, cara melihat sesuatu, cara mengaplikasikan beda. Hanya cara pandang, perspektifnya yang beda. Akhirnya tetap sama. Nah, mungkin keduanya mungkin gayaannya yang berbeda, ya kan. Nah, ini saya kira ini acara yang baik. Saya kira jarang-jarang saya sama beliau ini jarang-jarang. Biasanya dia indah terus gitu. Jadi, saya kira ini acara yang cukup baik. Saya kira jarang-jarang saya sama beliau ini jarang-jarang. Biasanya dia indah terus gitu. Dan saya juga nggak mengharapkan Anda mengkopi karya Pak Sulis karena merasa Pak Sulis karyanya lebih spektakuler. Yang kita harapkan adalah dari wawasan ini kemudian Anda berkarya sesuai dengan karakter Anda. Ya. Nah, itulah yang akan jadi diri bonsai Indonesia dari ketidaksamaan itu. Nah, karena karya seni yang baik adalah karya seni yang sudah bisa menampilkan identitas pribadi, bukan prototipe yang kopian gitu. Nah, ini yang kira-kira yang ingin kita sampaikan. Jadi hari ini mudah-mudahan dengan waktu yang singkat kita bisa men-sharing sebanyak mungkin teknik-teknik yang praktis lah yang bisa kita lakukan. Nah, terima kasih. Mungkin ini Pak, kalau untuk pertama kali ada beberapa yang ngobrol ke saya dan termasuk saya sendiri. Kemarin kita ngobrol-ngobrol masalah pemilihan bahan. Yang pertama itu, kedua kemudian masalah di sini kebetulan tadi saya lihat ada teman-teman yang hadir dari para pemburu di wilayah Cirebon. Ternyata berkenan hadir. Mereka masih kadang-kadang berburu di wilayah-wilayah yang saya sendiri belum pernah menjelajah ke sana. Nah, ini mungkin kalau saya pernah lihat di beberapa tempat itu di Cirebon ada satu kampung sisir. Itu saya nggak ngerti Pak isinya. Nah, jadi barangkali
bisa disampaikan pemilihan bahan yang di dalam yang masih liar di hutan, kemudian atau yang di cangkok seperti apa. Jadi intinya sih pemilihan bahan itu yang benar itu seperti apa. Saya sendiri masih kadang-kadang belum bisa melihat mana sih bahan yang benar gitu. Kalau tadi apa yang disampaikan Pak Solis tentang pohon santik yang di depan, ternyata kan ini dari sini, ini dari parobet. Ternyata dimensinya banyak sekali. Ya. Nah, ini saya sendiri masih baru nangkep hari ini. Saya sudah 6 tahun baru nangkep hari ini. Ternyata begitu. Barangkali teman-teman yang lain dan saya yakin mayoritas sebagian besar seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, Anda menyinggung dua hal, Mas Nurul. Yang pertama pemilihan bahan, yang kedua menentukan posisi. Yang Anda singgung soal bonsai Anda di luar itu adalah posisi. Ternyata ada berbagai sudut pandang yang kita bisa pakai, kan gitu kan. Ada berbagai tingkatan ya kalau soal bahan. Maksud saya tingkatan itu bukan pada bahannya, tapi dari pandangan orangnya gitu ya. Bagi saya, kalau kita dapat bahan yang bagus, jadi bonsainya bagus, menurut saya biasa. Bahan jelek, jadi bonsai jelek, biasa juga. Banyak orang bisa lakukan, bagus jadi bagus, jelek jadi jelek. Banyak orang bisa lakukan. Yang semua orang bisa lakukan adalah bahan bagus jadi bonsai jelek. Itu semua orang pasti bisa lakukan. Tetapi yang paling sulit, jarang sekali orang bisa melakukan, bahannya jelek, biasa atau bahkan jelek, tapi kemudian bisa menginspirasi orang bonsainya. Tidak. Nah, persoalannya kita harus bisa mengukur kita di tingkatan mana. Kalau kita masih sedang dalam proses belajar, maka sebaiknya ya milih bahan yang bagus, gitu. Tapi kalau kita itu justru sudah pada tahapan ingin menaklukkan tantangan, bagaimana bonsai yang nggak laku tidak dipilih orang-orang itu kita bisa jadikan itu. Nah itu lain. Justru carilah bahan-bahan yang tidak laku itu kan, supaya murah kan Anda dan. Nah bagaimana dengan pemburu sekarang kan? Kan tadi Anda tanyanya pemburu gitu kan? Ya pemburu cari dong bahan yang bagus, gitu loh. Yang bagus itu nilainya kan pasti tinggi. Yang jelek itu bisa jadi bahan bagus, bisa jadi bonsai bagus yang bahan jelek. Tapi jangan berharap harga bahannya mahal gitu loh. Namanya bahan jelek kok minta harga mahal? Ya nggak bisa, murah banget. Uang itu belum tentu orang dikasih aja mau kok, gitu kan? Nah, jadi tergantung kita posisi di mana, gitu ya. Terus yang saya lihat begini, seringkali bonsai ini jadi sasaran kritik terhadap kelestarian lingkungan, gitu ya. Karena memang banyak orang begitu dengar santigi itu mahal. Nah pemburu itu nggak ngerti santigi yang mahal itu seperti apa. Pokoknya begitu ketemu santigi disapu. Nah ini problem berat ini kalau kayak begini. Maka sebaiknya para teman-teman yang berprofesi sebagai pemburu itu juga mengenal, berusaha belajar mengenal bahan-bahan yang seperti apa yang diminatin oleh teman-teman bonsai, gitu ya. Sehingga ketika terjun di alam ada bahan yang kira-kira tidak diminati, jangan diambil. Terus yang kedua, setiap pebonsai harus punya kesadaran ikut melakukan peran di dalam pelestarian alam. Misalnya kalau musim hujan gini berburu, begitu kita dapat pohon kan
Tidak semuanya kita bawa. Kadang-kadang ada cabang yang terlalu panjang itu kita potong, gitu kan? Dan kita tinggal. Jangan ditinggalkan begitu saja. Tancap. Itu. Nancap 10 hidup 1 itu sudah sumbangan bagi kita. Musim hujan kan gampang gitu. Terus kalau bisa ketika berangkat itu ya bawa biji-bijian apa gitu ya. Asem atau apa. Tadi sempat ketika saya bicara, ketika menurut kita tidak bagus, ya jangan dibawa gitu kan. Ada yang nyeletuk di depan, saya dengar gitu ya, Pak Sulistyo Sigit bilang, ya tapi nanti bisa diambil orang lain. Itu sudah urusannya yang Maha Kuasa. Bukan urusan kita pribadi lagi. Tetapi kita secara pribadi, pada saat kita melakukan itu, kita lambari dengan tanggung jawab terhadap pelestari. Gitu. Perkara kemudian nanti diambil orang lain, alam ini juga mengatur keseimbangannya sendiri gitu kan. Nah, Tuhan itu punya mekanisme untuk mengatur keseimbangan alam. Cuman keseimbangan alamnya itu jangan karena abu-abuan dari kita gitu ya. Alamnya itu keseimbangannya juga radikal itu. Misalnya dengan longsor dan sebagainya. Itu proses alam menyeimbangkan dirinya kembali. Tetapi secara radikal akibat dari kita juga memperlakukan alam itu kayak orang mabuk gitu. Nah ini yang mesti dipahami gitu ya. Kita memang tidak punya kekuasaan untuk mengatur seluruh alam ini, enggak gitu. Tapi yang terpenting setiap pribadi punya rasa tanggung jawab itu. Maka sebelum berangkat belilah misalnya asem gitu ya, biji-bijinya itu dikumpulin ya, bawa satu plastik gede gitu ya, nanti sambil jalan itu sambil nyebar gitu ya. Kita nyebar 1000 asem tumbuh 100 lumayan gitu loh. Lu nanti kan diunduh orang lain, urusannya orang lain lah gitu kan. Masa masih segini-segini diunduh gitu kan, ya kan enggak gitu kan. Jadi tanggung jawab semacam itu ya. Jadi saya kira tingkatan kita beda-beda. Nah kalau soal posisi, tidak bisa saya jelaskan kalau bonsai yang di luar tidak dibawa ke sini. Gitu. Nah, kalau ada tremor dan saya, mari kita bicara posisi. Tapi sebelumnya soal bahan, karena Mas Robert juga punya pengalaman ya, termasuk bagaimana keluar seperti Wahong gitu kan. Nah coba Mas Robert juga gambarkan kalau yang untuk luar negeri dan sebagainya gimana gitu ya. Jangan terus dulu. Udah mau bahas ini. Ya sambil bahannya dibawa ke sini sambil ada bicara. Oh iya, betul ya. Yang strategi itu untuk kita bicara posisi. Oh boleh. Sekaligus brainstorming dengan Mas Robert karena tadi nanti kan akan dirubah terus ya. Angkat aja sini depan saya sama. Biar ini. Oke. Kalau tadi kita mengatakan bahan apa yang diminat oleh luar negeri itu memang nggak ada patokannya. Jadi tergantung permintaan masing-masing. Cuman yang saya bisa katakan adalah tren secara keseluruhan di luar negeri, tren mereka itu semua kepada gaya-gaya yang memang yang dinamis. Jadi yang bukan yang seperti Jepang yang formal, karena memang seluruh dunia itu terjadi satu kebosanan dengan gaya-gaya yang formal. Terutama sekarang terutama generasi yang muda itu dengan jiwanya yang lebih dinamis, ini memang banyak sekali dengan permainan gaya-gaya yang ekstrim, itu yang banyak. Makanya beberapa tahun lalu kita banyak ekspor Wahong ke luar negeri, itu banyak sekali. Tapi akhirnya kita stop karena pada praktis sekarang memang mau ekspor tanaman itu hampir sudah nggak bisa. Nah, kembali lagi tadi bahan. Saya pribadi saya percaya bahwa semua bahan itu bisa jadi bonsai. Semua, saya katakan semua. Tidak ada bahan yang tidak bisa jadi bonsai. Tapi bagaimana caranya? Nah itu yang nanti kita bahas hari ini. Bagaimana konsepnya? Jadi kalau Anda sudah mengerti konsep desain bonsai apapun, percaya deh, bonsai apapun, bahan apapun itu bisa jadi bonsai. Seperti Pak Sulis katakan, kalau yang bahan yang bagus jadi bagus, lumrah. Ya jelek jadi jelek, biasa gitu kan. Kalau bagus jadi yang jelek, semua bisa gitu.
Nah, bagaimana yang jelek itu menjadi bagus itu benar. Nah, itu sulitnya gitu. Nah, untuk bagaimana bisa memakai bahan jelek menjadi bagus, nah itu kita perlu menguasai beberapa teknik mendesain bonsai. Nah, itu yang nanti akan kita bahas hari ini. Terlalu tinggi nggak? Terus nggak ikan. Justru biar kita sampai belakang. Karena apa? Karena selama ini Anda ini kalau yang generasi muda termasuk kita bersyukur, termasuk beruntung. Karena Anda ini sudah hampir pada saat Anda mulai belajar, Anda sudah gak dicekoki oleh peraturan-peraturan yang konvensional zaman seperti dulu kita mulai. Jadi sudah mulai, karena Anda kebanyakan mulainya pada saat sudah ada suatu perubahan. Tapi kalau yang senior-senior yang menganggap mereka senior, yang dulu-dulu itu mereka tuh dari awal mindsetnya sudah di set sedemikian rupa bahwa pohon bonsai itu harus demikian, harus kaki begini, batang begini, tangan begini. Nah, begitu mereka menemukan bahan yang tidak menunjukkan kriteria yang apa yang mereka pelajari, mereka sudah kebingungan. Makanya kalau kita kilas balik berbonsai Indonesia pada katakanlah 15 tahun yang lalu lah, itu bahan-bahan kalau yang tidak yang demikian jangan harap bisa jual, gak laku. Kenapa? Gak laku. Itu kan baru-baru kira-kira 15 tahunan belakangan mulailah bahan-bahan yang segala macam semakin aneh semakin laku. Kalau dulu tidak. Jadi saya masih ingat saat itu kalau saya beli bonsai itu, makanya bonsai saya itu semua gak ada bahan yang mahal. Yang saya datang selalu mana yang jelek, mana yang murah. Nah, untungnya begitu. Jadi karena orang lain gak mau gitu. Karena saya percaya bahwa semua bahan itu pasti jadi bonsai. Nah, itu yang nanti akan bahas yang ini. Bagaimana melihat satu bahan, bagaimana kita mencari potensi desainnya. Nah, kemudian tahapan-tahapan desain itu yang saya kira perlu bisa kita bahas. Anda cari bahan yang mana yang jelek itu bukan karena Anda beli. Ya iya juga sih, iya juga. Mengambil keuntungan dalam kesempitan. Nah, tapi menolong, tapi akhirnya mereka senang dengan sekarang ada gaya-gaya sedemikian. Sekarang mereka petani hampir bahan apa yang bisa jual. Ini kalau dulu boro-boro gak laku. Kalau ke pameran gak, kalau kontes gak bakal jadi, gak bakal menang. Ya taruh di depannya yang mana dong? Depannya. Enggak, aman. Sekarang kita akan bahas soal posisi. Pertanyaannya Mas Nurul Fajri. Ini posisi di depan ya. Nah, seringkali begini, teman-teman itu kalau dapat bahan bonsai itu kemudian yang dilakukan setelah dia hidup ya, yang dilakukan pertama kali kan cari posisi, gitu kan? Posisi yang paling bagus yang mana, gitu ya? Kalau itu ada standarnya, maka tentunya kalau ada 20 orang, pendapatnya akan sama. Rasanya nggak mungkin, kan begitu kan? Maka saya tidak mengembangkan lagi posisi yang terbagus di mana. Saya justru berpikirnya terbalik. Gitu. Kalau depannya sini, maka penyelesaiannya gimana? Kalau depannya situ, penyelesaiannya gimana? Kalau depannya sisi yang sini, penyelesaiannya gimana? Nanti kalau kita sudah tergambar itu, terserah kemudian mana yang menurut kita paling menarik. Gitu ya, itu yang kita pakai. Sebagai contoh ini depan bagus, tidak salah, ya. Dan tidak ada posisi manapun Anda tentukan itu salah, nggak ada. Dalam seni itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Persoalannya cuma indah atau kurang indah atau tidak indah, itu aja persoalan. Dan itu pun pasti masih ada unsur subjektif. Di dalam seni tidak mungkin dijamin 100% objektif.
Begitu masuk 100% objektif, seninya sudah hilang, pasti hilang, gitu ya. Ini depan sini, ya. Saya anukan di posisi ini ya depannya, supaya sana bisa lihat, ya depannya itu dengan sisi yang di sini. Oke, yang tengah ini, ya karena agak miring ya. Nah, ini depannya. Ya. Terus kalau yang sana, yang sebelah kanan teman-teman, nah ini depannya. Ya. Kita melihatnya dari sisi kanan. Enak juga, gitu. Cuman saya melihat yang sekarang ini dengan depan sini, ini flat bagian sini. Yang paling menarik adalah ini, ya, terus tipisnya ini, gitu ya, dinamis. Ya penyelesaiannya sih boleh begini kalau depannya sini, penyelesaiannya ini oke. Tapi ini bukan satu-satunya alternatif kalau depannya sini penyelesaiannya begini, gitu kan? Masih ada beberapa alternatif yang lain. Misalnya, saya tidak bawa ke sini misalnya, ya. Tapi saya justru bawa, saya nunggu tumbuh dari sini, ya ini. Saya ceritanya ketika dulu masih bahan loh ya, bukan sekarang terus mau saya ubah, enggak. Dulu bahan. Mungkin saya malah bawa ke sini, kepalanya di sini. Bisa saja. Depan sini loh ya. Penyelesaian pertama ini, penyelesaian kedua bisa saja ini ditarik ke sini, kepala di sini. Dan banyak alternatifnya. Gitu. Terus kalau yang sekarang ini, pertama saya kesannya ini flat, gitu ya, kurang enak. Nanti mungkin akan diubah oleh Mas Robert ini, gitu ya. Terus kesan kepalanya juga terlalu monoton. Yang kedua terlalu besar. Jadi nanti mungkin akan diberikan oleh Mas Robert. Terus yang berikutnya lagi susunan ini terhadap yang lain. Kalau kita lihat dari sini kurang memperkuat dimensi. Maka kalau saya ubah beberapa di sini, ya, dimensinya supaya lebih kuat. Tapi pertanyaannya kemudian begini, apakah depan hanya sini saja? Bagaimana kalau depan sisi yang lain? Misalnya, bagaimana kalau depannya sini? Dimensinya jauh lebih menarik. Ruangnya itu jauh lebih gila, gitu. Kalau di sini, ya kita memperlihatkan ini aja, gitu kan. Nah, menarik sih, menarik gitu ya. Tapi kurang ada misterinya gitu. Ya. Umpama orang itu terus buka apa berpose gitu ya, telanjang tuh, oh